Selamat datang di tahun 2026 tentunya. Lu udah berdamai belum sama tahun kemarin, tahun 2025? Nah, tapi mau lu gak berdamai atau gak berdamai, tentunya tahun 2026 bakal mau menerima lu. Mau itu secara paksa ataupun enggak. Mungkin lu tahun 2025 ada yang gagal nikah, atau gak lu gagal dari apapun itulah pokoknya lah. Mau itu dari pekerjaan, hubungan, pacaran, atau mungkin lu banyak gagalnya. Nah, tapi bahagianya atau berita baiknya di tahun 2026 ini lu masih ada kesempatan ya. Dan gue mau ngasih tahu ada 6 hal yang harus lu persiapin di tahun 2026 ini. Biar apa? Biar nanti to-do list lu pada nih di tahun 2025 kemarin yang gagal itu gak kejadian sama yang mungkin nanti bakal ada di tahun ini. Dan tentunya gue berharap semua to-do list lu itu di tahun 2026 ini bakal kewujud semua, atau bakal bakal terjadi semua, dan itu semuanya tuh berhasil nantinya, dan lu gak mengulangi to-do list lagi di tahun 2027. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya ada 6 hal yang lu harus lakuin di tahun 2026 ini. Yang pertama, fokus ke diri sendiri. Tentunya di zaman sekarang lu harus tahu lu minatnya apa, bakatnya apa. Ini terutama buat Gen Z atau enggak buat orang yang baru lulus kuliah, bahkan baru teman-teman under 25. Yang dimana mungkin dari diri lu pada banyak yang cuman sekedar menikmati waktu lu mumpung lu masih muda, menikmati mumpung lu masih ada orang tua, menikmati kalau misalnya lu itu belum ada tanggungan. Dah, makanya bangun kebiasaan kecil ini, kayak lu harus punya tanggung jawab, lu harus kerja keras, kerja cerdas. Karena apa? Karena ketika lu bangun kebiasaan hal kecil ini, tentunya kalau misalnya lu jalani dengan konsisten, kayak bangun tidur pagi, tidur secara cukup, olahraga, dan apapun itu, ngelakuin hal-hal kecil lah. Ini akan ngebantu buat ngejaga kesehatan lu secara mental dan juga secara ya fisik gitu. Dan tentunya hal ini tuh akan berpengaruh ketika lu nanti di umur 30-an bahkan 40-an. Dan ketika lu akan sadar kalau misalnya, wah ternyata apa yang gue lakuin dulu tuh sangat berpengaruh banget di zaman sekarang ya. Apalagi ketika gue udah umur 30-an atau 40-an. Dan jangan sampai teman-teman nanti akan adanya kepikiran seperti itu, ujung-ujungnya hanya menyesal dan ingin balik lagi di umur 20, yang itu sangat mustahil banget. Yang kedua, tentunya teman-teman di sini masih kuliah atau enggak masih S2 atau enggak S3 atau enggak pendidikan atau enggak pekerjaan, diseriusin lagi guys. Jangan sampai teman-teman kendor, jangan sampai teman-teman merasa kayak merasa dijebak, atau nggak teman-teman merasa tersakiti, tertekan. Ya itu mah wajar. Di semua pekerjaan apapun itu pastinya ada pressure. Di semua pekerjaan itu pastinya ada perintah yang teman-teman mungkin nggak senang buat ngelakuin hal itu. Tapi ya namanya juga teman-teman kerja sama orang lain, itu harus profesional. Jangan teman-teman di sini kalau misalnya disuruh A, tapi teman-teman malah ngebangkang atau malah bisa dibilang menolak. Teman-teman bisa namanya menyarankan ide hal yang lain kalau teman-teman kurang setuju dengan ide apa yang diperintahkan sama atasan kalian. Mungkin, Pak, menurut saya lebih baik Bapak seperti ini untuk mengambil tindakan hal tersebut. Nah, nanti mungkin akan dipikirkan atau dipertimbangkan lebih lanjut. Setidaknya teman-teman ketika teman-teman udah menjalaninya nanti, itu teman-teman merasa lega. Karena, apa sih, harusnya kan ngelakuin hal kayak gini, si Pak Tono aja nih gak mau dengerin apa kata gua. Nah, makanya kenapa gua bilang, lu kalau misalnya lu merasa tertekan atau gak merasa tersakiti atau gak terintimidasi, ya udah, namanya lu kerja sama orang, lu dibayar, ya udah lu harus ikut begitu. Dan yang paling penting, lu harus bisa bahasa Inggris. Mau lu itu cuman sekedar ya bahasa sehari-hari atau enggak cuman sekedar dasarnya aja. Karena apa? Karena ketika lu ke luar negeri, lu gak bisa bahasa Inggris, lu kayak orang bisu. Lu mau ngobrol sama siapapun itu gak ngerti. Lu cuma pakai bahasa isyarat, lu cuman oke, yes, no. Nah, jadinya lu tahu kalau misalnya kayak percakapan sehari-hari, kayak misalnya lu mau pergi kemana, where are you going, terus apa lagi. Pokoknya lu harus tahu hal-hal yang dasarnya aja gitu. Mungkin secara grammar lu gak apa-apa salah banget, karena di luar negeri tentunya grammar ini gak terlalu berpengaruh banget kalau misalnya lu gak di dalam dunia pendidikan.
Tapi kalau misalnya lu di dunia pendidikan, ini sangat berpengaruh banget buat grammar lu. Yang ketiga tentunya bangun skill untuk lu 2027, 2028 atau enggak buat 10 tahun kemudian. Kayak lu belajar tentang AI, belajar automation, belajar coding. Di sisi lain, lu juga harus bisa berpikir kritis, komunikasi profesional, komunikasi teknologi, AI, dan juga butuh namanya perkembangan kreativitas lu pada. Karena tentunya semakin lama kalian akan tumbuh dan berkembang, pastinya semakin banyak juga persaingan yang ada di dunia ini. Karena teknologi makin canggih, coba bayangin guys ya. Kalau misalnya lu nolak teknologi di zaman sekarang kayak AI, ada orang yang berpikir seperti ini. Gue nih nolak banget sama AI. Gue nggak mau nanti kalau misalnya tahun depan atau enggak 10 tahun ke depan itu AI bakal ngegantiin gue nggak mau. Nah, hal ini tuh lu kayak nolak tahun lalu yang dimana mungkin orang dulu tuh pernah nolak kalau nih motor nih gue nggak mau make ah. Nah, karena motor ini bikin gue sakit, kayak misalnya gue malas-malasan segala macamnya. Ujungnya gue juga malas buat belajar motor, belajar ngerakit segala macamnya. Dan hal inilah lu mau nggak mau di zaman sekarang tentunya harus dipaksa buat naik motor atau nggak naik kendaraan. Ini namanya lu harus bisa menerima takdir sebagai teknologi di zaman sekarang atau enggak ke depannya. Dan tentunya lu harus bisa belajar perlahan step by step di zaman sekarang biar lu nanti ke depannya itu nggak keteteran dan juga nggak merasa bego. Nah, itu poinnya. Yang terakhir, perluasin relasi kalian. Mau itu relasi dalam bisnis, relasi dalam apapun itu yang sekiranya itu menghasilkan cuan, atau enggak relasi ke agamis tentunya. Lu harus juga fokus ke dunia dan juga lu harus fokus ke akhirat. Makanya kenapa relasi-relasi ini setidaknya itu penting buat diri lu, apalagi di tahun 2026 nantinya. Walaupun lu ada punya tujuan yang sederhana, tentunya lu harus tahu relasi-relasi ini tujuannya itu mau kemana. Ketika lu relasinya itu mau ke pemerintah, lu harus tahu nih, ya udah, lu pertama-tama harus kayak mungkin aktif di organisasi. Kedua, lu harus bisa kelihatan keren di sosial media, harus caper, harus bermuka dua segala macamnya. Dan ini ya mau nggak mau, suka nggak suka, lu harus ngelakuin gitu. Dan yang terakhir, lu harus bisa mencegah beberapa hal, kayak misalnya lu overthinking, lu ngebandingin diri lu sama orang lain, dan juga yang paling penting, lu jangan sampai kepikiran kalau misalnya lu gagal. Anjay cuy, lu bisa dibilang kalau misalnya lu kepikiran sampai lu gagal, ya itu lu bodoh cuy. Karena apa? Karena ya diri lu sendiri itu lu harus yakin gitu. Bahkan ya kalau misalnya lu dua orang nih, satu orang lu dua orang, diri lu sendiri tuh lu harus pede bro apa yang lu lakuin gitu. Dan lu harus pede kalau misalnya kesuksesan lu akan ada di lu suatu saat nanti. Walaupun itu belum datang sekarang, walaupun itu belum datang saat ini, atau enggak nanti besok, atau enggak lusa, atau enggak bulan depan, atau enggak tahun depan. Nah, setidaknya teman-teman udah berusaha step by step itu untuk menuju konsisten, dan konsisten itu akan berbuah hasil dengan ya kesuksesan tadi kalau misalnya lu jalani dengan perlahan-lahan. Mungkin itu aja guys ya buat teman-teman, semoga bermanfaat. Dan kira-kira kalau teman-teman ada yang mau nambahin, coba tulis di kolom komentar. Gue udah gak sabar banget bacain komentar kalian satu persatu. Dan kira-kira tahun 2026 ini lu bakal mau ngapain sih, dan lu mau jadi apa? Coba tulis di kolom komentar. See you next time, bye.